Bagaimana peran kita sebagai seorang ayah dan ibu di dalam Islam. Sebuah peran yang tidak bisa kita sepelekan. Kenapa? Karena hisabnya tentulah amat berat, karena akan menentukan bagaimana nanti posisi kita nanti di akhirat. Betapa banyak orang tua yang melalaikan tentang peran ini, padahal nanti Allah akan meminta pertanggungjawabannya di yaumul hisab. Dan kita tahu untuk menjalankan peran ini kita butuh yang namanya ilmu. Sebab kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengingatkan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Jika suatu urusan diberikan kepada yang tidak paham ilmunya, tidak mengerti akan ilmunya, maka tunggu datang masa hancurnya. Maka sebagai orang tua kita perlu membekali diri agar kita tidak melakukan malpraktek di dalam pengasuhan. Sebab sekiranya ada orang yang mengaku dokter, tidak bisa mengerti ilmu kesehatan, tiba-tiba menyuntik pasien lantas mati, pasti kita berkoar-koar. Kita akan bilang, kalau nggak ngerti ilmunya kenapa buka praktek? Begitu juga seorang menerbangkan pesawat, ngaku-ngaku pilot, dia tidak pernah belajar menerbangkan pesawat, tiba-tiba pesawat itu misalnya jatuh dan membahayakan penumpang, maka kita akan marah dan mengatakan, kenapa kalau nggak ngerti ilmunya membawa pesawat? Kalau dokter dan pilot kita responnya cepat atas keteledorannya, tidak memahami ilmu dalam menjalankan profesinya, justru kita harus muhasabah. Jangan-jangan betapa banyak kesalahan yang kita lakukan, khususnya berdampak kepada kerusakan generasi di masa depan. Dan inilah salah satu yang sejatinya menjadi peran yang harus tidak bisa kita sepelekan. Terutama bagaimana para ayah di sini, dan ini juga sepertinya muhasabah buat diri saya sendiri. Karena salah satu yang memang harus kita pahami bahwa justru masalah ayah ini masalah yang krusial dan justru pembahasannya banyak di dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab yang ditulis oleh Sarah binti Halil al-Mutairi ad-Dakhili yang berjudul Hiwarul Aba mal Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara orang tua dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Ternyata kalau berbicara tentang masalah pengasuhan, Al-Qur'an memuat sekitar 17 dialog pengasuhan yang tersebar di 9 ayat. Dari 17 dialog yang ada dalam Al-Quran, menurut beliau, ternyata 14 dialog itu antara ayah dan anak. Sebagaimana kita tahu Ibrahim dengan Ismail, Yakub dengan Yusuf, Syuaib dengan anak perempuannya, semua berbicara tentang ayah dan anak, ada sekitar 14. Bahkan ada satu surat yang sering kita tadabburi berbicara tentang anak, yaitu surat Luqman. Itu tentang ayah dan anaknya. Makanya lucu, pernah saya diundang ngisi kajian tadabur Quran surat Luqman, yang hadir malah ibu-ibu. Saya bilang, ini bukan tadabur surat Luqman, ini tadabur surat Luqmanah. Bagaimana bisa berbicara tentang anak dan ayah, ibu-ibu yang hadir. Dan sebagian ibu-ibu bilang, soalnya kata suami saya, ini kan bahasa anak, biasa ibu-ibu. Saya bilang, justru ini tentang anak dan ayah. Dan kalau kita mau perinci lagi, dialog antara ibu dan anak cuma 2, yaitu antara ibunda Maryam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam, dan ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Dan satu lagi dialog yaitu antara ayah dan ibu yang tak diketahui namanya dengan anaknya. Jadi kita belajar di sini ada komposisi 14 ayah dan anak, 2 ibu dan anak, dan satu lagi ortu ayah dan ibu bersamaan dengan anaknya. Maka kalau kita lihat dari sisi bagaimana komposisi Al-Quran, justru ayah mengambil peran yang sangat penting. Dan ini yang tidak bisa disepelekan. Dan ini menjadi muhasabah kita semua. Sampai-sampai kalau ada yang mungkin masih berbedalih, Pak Ustadz, bukannya ada pepatah yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Saya bilang itu benar, ibu memang madrasah pertama seorang anak. Tapi ada sambungannya pepatah ini, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Banyak sekarang madrasah tak ada kepala sekolah. Banyak ibu-ibu kita tuding, kamu bisa nggak sih, kamu kan madrasahnya. Kita lupa kita adalah kepala sekolahnya. Bahkan dalilnya jelas. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis ini nggak berhenti di sini, ada sambungannya. Apa kata Rasulullah? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, tentu maksudnya adalah ayah. Seorang lelaki dalam ini ayah adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia kelak akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Maka kalau kita lihat
bagaimana sosok yang namanya ayah justru diingatkan di berbagai macam dalil. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dan sering kita lupakan. Dalam hadis yang singkat Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapaknya. Nasabnya kepada bapaknya. Dan nasab di dalam Islam menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Makanya meskipun sudah bercerai seorang ayah, dia wajib menafkahi mantan istrinya sebagai pengasuh bagi anaknya. Sehingga dalam Islam seorang ibu yang diceraikan dari suaminya, kalau dia diamanahkan mengasuh anaknya, dia tetap mendapatkan yang namanya bayaran atas pengasuhan terhadap anaknya. Bahkan di dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang ibu boleh menuntut upah atas air susu yang diberikan kepada anaknya, kepada suaminya atau kepada mantan suaminya. Inilah salah satu perhatian Islam yang mungkin disepelekan. Makanya banyak sekali kejadian di lapangan dan ini sudah disinyalir oleh para ulama. Sampai-sampai saya sebutkan di beberapa kitab, misalnya dulu orang tua zaman dahulu kalau berbicara tentang ilmu parenting, tulisan yang bahas itu lebih banyak tentang berbicara tentang ayah. Makanya ada seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau membuat kitab yang khusus dipersembahkan untuk para ayah karena anaknya baru saja menjadi ayah. Nama anaknya bernama Ibrahim. Beliau nulis kitab ini untuk anaknya dan beliau nulis kitab ini buru-buru, cuma 1 malam, tapi tebalnya 800-an halaman. Ya, ini ulama lagi iseng-iseng doang. Ya, jadi bikin kitab tebalnya 800 halaman. Ya paling kita kalau iseng-iseng jadi status di Facebook, yaitu juga kesel kalau nggak ada yang komen kan itu. Ternyata ulama dulu bikin kitab ini dan di bab 16 beliau mengingatkan para ayah, khususnya para ayah yang selama ini lupa dalam perannya. Bahkan beliau mengatakan apa? Wa kam mimman ashqa, ya salah satu tulisan beliau yang saya kutip, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang tua dalam hal ini ayah menyengsarakan anaknya di dunia dan di akhirat. Bi ikhmali, disebabkan yang pertama cuek terhadap anaknya. Wa tarki ta'dibihi, dia tidak mendidik anaknya, meninggalkan pendidikan adab kepada anaknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan yang ketiga memfasilitasi syahwat anak. Ortu di khususnya ayah disebutkan ada 3 yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu ortu yang menyengsarakan anaknya di dunia dan akhirat. 3, dan ini yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah dia biikhmalihi, dia cuek. Dia tidak peduli perkembangan anaknya. Dia merasa kalau anaknya sudah dikasih uang, transfer uang ke rekeningnya sudah selesai. Dia bahkan tidak tahu perkembangan anaknya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, bahkan salafus soleh, disebutkan dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz misalnya, bagaimana seorang ayah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, beliau dapat amanah dari negara saat itu sebagai gubernur di Mesir. Sementara beliau punya anak yang ditinggalkan di Madinah. Dan disinilah peran beliau yang luar biasa. Beliau tidak ingin anaknya diasuh sembarangan. Karena itu sebelum dia meninggalkan Madinah untuk ke kota Mesir, beliau mencari guru untuk anaknya. Ya, dan gurunya nggak sembarangan, yang penting bapak mau ngajar, tidak. Dia berikan 2 syarat kepada gurunya. Ya, yang pertama, dia ingin gurunya mengajarkan bahasa Arab yang baik. Sebab kebaikan pertama seorang anak dinilai dari kebaikan bahasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dia minta anaknya itu, ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik, berbahasa ibu yang baik. Bisa enggak? Yang kedua, tolong ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Dari sekian guru yang dimintakan tolong, ada 1 guru yang dirasa layak, itu bernama Syekh Sholih bin Kaisan. Maka diserahkanlah anaknya kepada gurunya tersebut. Selesai? Tidak. Demi menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah yang sibuk, beliau mengatakan kepada gurunya, tolong selama saya di Mesir, tulis laporan perkembangan anak saya selama sebulan, yang suratnya harus engkau kirimkan selama sebulan sekali. Maka begitu dia di Mesir, karena dulu tidak ada teknologi email, tidak ada WhatsApp, tidak ada video call, dia hanya mengandalkan surat dari gurunya. Selama di Mesir, dia selalu membaca perkembangan anaknya. Bayangkan, pada dia tuh seorang gubernur, tapi masih sempat membaca laporan anaknya, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini, hari ini anakmu begini. Apa yang terjadi? Begitu surat itu sampai ke Mesir, setelah sekian lama, ternyata dia mendapatkan laporan tidak enak. Setelah sekian tahun dapat laporan perkembangan anaknya. Hari ini anakmu mulai terlambat sholat. Hari ini anakmu terlambat 1 rakaat, besok terlambat lagi sampai tidak mendapatkan salam sama sekali. Maka marahlah Abdul Aziz bin Marwan. Maka
dia pun meminta gurunya Syekh Solih untuk berangkat ke Mesir untuk tabayun, klarifikasi. Setelah sampai di Mesir, dia bertanya kepada gurunya, mengapa anak saya terlambat sholat? Bukankah sudah saya katakan, saya ingin anak saya belajar sholat tepat waktu dan dia belajar bahasa Arab yang baik. Kemudian gurunya dengan cepat menjawab, maaf wahai Amirul Mukminin, anakmu yang sudah bertumbuh sekarang rambutnya gondrong. Umar bin Abdul Aziz seorang anak ABG dan tubuhnya dan rambutnya gondrong. Kalau dia mau sholat nyisir dulu dan dandannya lama. Jadi dia kebiasaan, karena Umar muda dikenal sangat parlente. Dia dikenal sangat memikirkan penampilan, ya. Karena memang bapaknya memfasilitasi sebulannya itu sekitar 1.000 dinar atau 2 miliar rupiah. Ya, per bulan itu ya. Ya, itu kalau beli cilok nggak tahu berapa banyak itu, atau beli takoyaki nggak tahu. Ternyata 2 miliar sebulan. Makanya dia dandan, bahkan kalau parfumnya itu sampai ke tumpah sedikit minta diganti 1 botol. Bajunya kalau dipandang lebih daripada 10 hitungan, dia buang bajunya ke orang memandangnya, dia minta diganti yang baru kepada pembantunya. Maka karena dia suka nyisir sebelum berangkat ke masjid dan karena rambutnya panjang lama sehingga sering terlambat, maka ayahnya pun tahu masalahnya. Maka setelah itu gurunya pun kembali ke kota Madinah. Pas begitu gurunya kembali ke kota Madinah, dia kirimkan surat kepada anaknya lewat gurunya. Apa isi suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Maka apa yang terjadi? Dibotakilah Umar bin Abdul Aziz oleh tukang cukur utusan ayahnya. Apa kata Umar ketika mendapatkan cukuran dari tukang cukur ayahnya? Ayahku memang jauh di mata, tetapi dekat di hati. Bayangkan, meskipun jauh dari kondisi yang ada di Madinah dan Mesir, Umar merasakan ayahnya tetap dekat karena ternyata memantau perkembangan anaknya. Disinilah salah satu yang sering disepelekan oleh para ayah. Ayah tak tahu kondisi anaknya, bahkan anaknya sudah kelas berapa. Pernah ada seorang ayah yang mungkin sekalinya ngambil rapot, dia sampai ngomel-ngomel kepada istrinya. Dia telepon istrinya dari sekolah, ini benar anak kita ngambil rapot, benar ya? Di mana ini? Emang ayah di mana? Ini di ruang kelas 2. Ayah anak kita udah kelas 6. Tuh bayangkan. Dia nggak tahu kalau anaknya udah kelas 6. Dia tidak tahu perkembangan anaknya. Makanya Imam Syed Hasan Al-Banna, muassis dakwah di Mesir, dia itu sibuk luar biasa. Agenda dakwahnya padat, tapi menarik. Selama dia berdakwah kemana-mana dia nenteng map. Map itu bukan proposal pembangunan masjid. Map yang dia bawa itu adalah laporan perkembangan anaknya yang ditulis oleh istrinya sebagai bahan dia memahami anaknya. Jadi dia itu selama ini tahu, oh anakku bisa belajar, sudah bisa berjalan 1 tahun 3 bulan. Surat yang pertama dia hafal surat Al-Ikhlas. Kemudian dia punya teman namanya Husain. Dia ternyata hobi main futsal misalnya. Jadi kalau ngomong sama anaknya nyambung. Husain gimana kabarnya? Kok Abi tahu? Sebab sebagian masalah besar anak-anak itu bukan jauh dari orang tuanya. Orang tua sampai nggak tahu anaknya sekolah di mana, nggak tahu siapa gurunya, nggak tahu dia kelas berapa, nggak tahu teman-temannya. Ini masalah yang membuat anak merasa dia cuma sibuk dengan urusannya saja. Maka belajar dari yang namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai disebut ke orang tua harus tahu apa pengaruh anaknya. Ini masalah teknis, bukan masalah harus berinteraksi dengan anaknya. Ini masalah sejauh mana anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Ini yang pertama. Jadi ini yang pertama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan dia kalau bertemu dengan anak kecil, dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian orang tua kan kalau ketemu anak pertanyaan standar, udah makan belum? PR udah belum? Ternyata pertanyaan kita nggak udah makan, sholat, PR. Perhatikan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tak pernah kita dapati Rasul kalau ketemu anak kecil, udah sholat belum? Udah makan belum? Udah ngerjain PR belum? Nggak pernah ada. Tahu pertanyaan Rasul kalau ketemu anak kecil. Dan Rasul ini orang yang sangat tahu tentang ilmu perkembangan anak. Apa Rasul kalau bertemu dengan anak kecil selalu bertanya hobinya si anak. Makanya pernah dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul bertemu dengan seorang anak bernama Abu Umair, dan Rasul tahu bahwa Abu Umair punya burung pipit piaraan namanya Nugair. Maka Rasul bertanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair? Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Jadi langsung anak kecil itu kalau ditanya langsung hobinya pasti nyambung. Sama kayak bapak koleksi batu akik, ditanya pasti nyambung. Batu akik udah berapa Pak? Oh saya kemarin baru beli, bacaan yang ini. Kita langsung nggak nyambung. Kenapa? Karena kita ditanya tentang kesukaan. Makanya anak kecil kalau ditanya dia hobi futsal, tadi futsalnya gimana? Nah, alhamdulillah Pak, tadi aku hampir nyetak 5 gol, cuman gawang dipindahin temen misalnya. Dia akan cerita.
Anak kecil yang perempuan gimana bonekanya? Sudah aku mandikan, tinggal dikafani dan dikuburin. Nah, ini bisa kita jawab. Nah, itulah anak-anak kita. Maka yang paling menjadi masalah adalah bagaimana perhatian ini. Ini pertama. Maka Ibnu Qayyim mengatakan zolimnya ortu, ayah khususnya adalah ketika tidak memahami perkembangan. Yang kedua, wa tarki ta'dibihi, dia tidak mendidik anaknya dalam urusan adab. Makan pakai tangan kiri bodoh amat, tidur kesiangan bodoh amat, karena berpikirnya standar. Namanya juga anak-anak. Padahal kebiasaan itu bermula dari masa kecil. Maka Rasulullah mempunyai anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah menikahi ibunya bernama Ummu Salamah. Dan ketika Rasul lagi makan, anaknya itu makannya lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Rasul tidak mengatakan, namanya anak kecil, tidak. Rasul mengatakan, ya gulam, samilha ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Anak muda, makanlah sebut dengan nama Allah, pakailah tangan kananmu dan makan yang paling dekat denganmu. Langsung diingatkan. Kenapa? Karena perilaku itu ditentukan dari masa anak-anak. Dan sering kita sepelekan. Kalau kita bilang anak sudah besar, tiba-tiba kamu tuh bangun pagi setelah subuh. Kalau dari kecil sudah biasa bangun kesiangan, pasti susah. Sering saya ingatkan, nggak bisa kebiasaan itu langsung berubah 1 hari 2 hari. Saya tantangannya bapak-bapak sini, bisa ngucap abjad A sampai Z? Pasti bisa. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bisa, alhamdulillah. Tapi saya tantang balik dari Z ke A. Siapa yang bisa? Ayo. Z. Terusin. Z, ya. X, terus. Nah, mentok. Kenapa nggak bisa? Karena nggak biasa. Maka kalau anak dari kecil terbiasa kok marah melempar piring, jangan harapkan dia kalau ketemu teman bersikap lembut sama teman. Kenapa? Karena biasa kasar. Kalau dia ngomong sama adiknya, misalnya ngomong maaf, ngomong biasa, anjing, babi, dan sebagainya, jangan harapkan dia akan berkata santun. Karena karakter ditentukan di masa kecil. Sama ada seseorang yang terbiasa kasar di masa kecilnya, walaupun sudah jadi ustadz pun dia bisa kasar. Pernah saya tangani kasus seorang lulusan Mesir, ya, hafiz Quran 30 juz, kalau marah sama istrinya, kepala istrinya jedotin ke tembok. Sampai istrinya menggugat cerai. Karena sudah mengalami KDRT luar biasa parah. Walaupun istri mengatakan, mana ayat Quran kau hafal? Mana hadis Rasul yang kau pahami tentang perlakuan sama istri? Mana kau kasar sama gini? Dia cukup menjawab, ya habis gimana? Gue dari kecil biasa kayak gitu. Kalau kesel gue tabok. Ternyata kita bermula dari ortu yang cuek, yang tidak mendidik adab. Dan jangan katakan namanya juga anak-anak. Kalau kita katakan namanya juga anak-anak, dalam hal yang berkaitan adab wajib ditegur. Makanya Rasulullah meskipun punya cucu kesayangan bernama Husain, yang sangat disayangi, karena Rasul punya salah satu kaidah, keluarga Rasul tidak boleh makan sedekah. Waktu dikumpulkan kurma di depan Rasulullah dan ini kesedekahan, tiba-tiba Husain mengambil 1 butir hanya untuk masukkan mendicicipi. Tahu kata Rasulullah? Kah. Dengan mengatakan kih. Keluarkan. Ama sya'artan ala Muhammadin la ta'kuluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwa keluarga Muhammad dilarang makan sedekah? Ya, jadi bukan berarti gini, udahlah namanya anak kecil. Rasul punya integritas. Karena kalau dibiarkan nanti yang namanya keluarga Muhammad akan minta sedekah sama orang. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada yang ngaku keturunan Muhammad minta sedekah, berkhianat sama kakek moyangnya sendiri. Tidak boleh. Dan Rasul mengatakan karena salah satu ciri kenabian, Rasul tidak boleh menerima sedekah, termasuk keluarganya. Rasul hanya boleh menerima hadiah. Pahami, sedekah dan hadiah tentu berbeda. Ya. Dan maka ini sampai ditegur. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya anak kecil Pak biasa ya, saya pernah di rumah saya, anak saya kan biasa main kemana-mana, tiba-tiba rumah saya terbuka, saya lagi ngetik, tiba-tiba ada seorang anak masuk ya, karena rumah kami terbuka, kami punya taman baca, kami punya program Kampung Sahabat, satu kampung kita biasakan aktivitas kumpul-kumpul baca buku dan sholat berjamaah gitu. Ada seorang anak yang agak di pinggiran di dekat rumah kami, begitu masuk rumah saya lagi ngetik, handphone saya geletak, tiba-tiba dia ngambil langsung kabur. Saya bilang dia orang pede amat ngambil handphone kabur. Ya, anak kecil gitu, saya kejar main ke rumah. Di rumahnya ibunya cuman spontan bilang gitu, maafin Pak Ustadz ya, namanya juga anak-anak. Saya bilang bukan Bu, ibu harus tegur, jangan namanya anak-anak. Kalau enggak, ibu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Saya sampaikan sebuah kisah yang ditulis oleh sebuah majalah, tapi kisah nyata tahun 89. Di Amerika itu ada seorang anak yang dipenjara dan dihukum mati ya, umur 18 tahun, sebenarnya bukan anak lagi, 18-19 itu. Dia dipenjara, dihukum mati karena kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan. Ya, anak ini Black American, ya, orang negro. Kemudian saat dia dinyatakan hukum mati, ya, kemudian sipir penjara bertanya kepada dia, apa permintaan kamu yang terakhir?
Maka dengan spontan anak ini bilang, saya ingin bertemu dengan ibu saya, bapaknya sudah meninggal. Saya ingin ketemu ibu saya di kampung. Maka cuman itu saya permintaanmu, ya. Dipanggillah akhirnya ibunya. Begitu ibunya sampai di dalam penjara, anak ini sudah melihat dia, tapi bilang masih sipir itu, tolong kasih tahu ibu saya akan menemui ibu saya, tapi syaratnya ibu saya harus menjulurkan lidahnya seperti ini. Kemudian sipirnya bertanya heran, maksudnya apa? Ikuti saja, saya pengen ibu saya gitu. Ini permintaan saya terakhir sebelum saya besok eksekusi mati. Sampaikanlah kepada ibunya, anak ibu ingin begini-begini. Akhirnya ibu itu menjulurkan lidahnya dan tidak boleh ditarik, masukkan ke dalam. Ya, sampai anaknya menemuinya. Anak ini akhirnya menemui di balik tirai, menemui ibunya. Pelan-pelan dia menemui ibunya, tiba-tiba dia menggigit lidah ibunya sampai putus. Kemudian dia bilang kepada sipir penjara, tolong tulis besok di halaman terdepan, inilah balasan untuk ibu saya yang membiarkan lisannya untuk tidak menegur saya saat saya melakukan kesalahan yang pertama. Kenapa saya jadi perampok dulu waktu kecil, biasa merampas barang adik, justru adik yang disuruh sabar-sabar ya adik, abang memang begitu. Ketika dulu ada teman tetangga datang ke rumah, saya gampar, justru tetangga yang diomelin, makanya jangan temenan sama anak saya. Udah tahu anak saya begitu. Bukan anak yang ditegur, orang lain disuruh memahami. Inilah salah kaprahnya orang tua. Maka dua yang disebut kezaliman ortu oleh Ibnu Qayyim, dia tidak mendidik anak. Membiasakan anak bangun kesiangan. Ya, pernah saya sampaikan kalau tidak salah semalam, salah satu ciri anak bermasalah dua. Saya ini konselor anak remaja menangani kurang lebih 1.400-an anak bermasalah. Dan dimulai masalah perilaku, penyimpangan seksual, kecanduan narkoba, pornografi, ya. Saya dulu biasa tahun 2011 itu setahun saya nongkrong di jalanan. Dulu hobi saya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Saya dulu masuk klub sepeda namanya Fiksi. Nama klubnya Fiksi. Saya dulu masuk klub shuffling tating liquid. Saya dulu nongkrong sampai jam 5 pagi roti bakar Edi Blok M di Jakarta. Ya, saya dulu biasanya, dan saya biasa masuk ke kafe-kafe, ke Topas Cafe, ke beberapa kafe di Kemang. Ya, jadi situlah saya kenal anak-anak, mulai dari alay yang biasa ya, cabe-cabean. Ya, kalau cowok terong-terongan, ya, kalau bencong terong dicabein, itu banyak. Setelah itu ada yang namanya ya cabe-cabean sendiri, ada dua jenis, ada cabe merah, ada cabe hijau. Kalau cabe merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Gue sih nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Al anaknya Ahmad Dhani itu katanya. Gue sih nggak apa-apa dicipok asal sama Aliando. Dia yang penting itu motifnya yang penting eksis. Maka dicium, di-upload di Facebook. Kalau cabai hijau itu motifnya ekonomi. Yang jelas dibeliin pulsa, dibeliin handphone, Android dan misalnya. Yang jelas mereka dapat misinya dibeliin tas. Itu cabai hijau. Setelah cabai-cabian muncul tren namanya jamur. Jamur itu janda di bawah umur. Biasanya cabai-cabian kebablasan, akhirnya dia jadi jamur. Setelah jamur muncul tren jagung bakar, ya, jablay tanggung baru mekar. Ini banyak. Nah, itu saya dalami setahun untuk mengetahui. Walaupun kalau saya telusuri, karena saya sempat kuliah di Malaysia, di University Putra Malaysia, ya, fenomena cabai-cabian ini dibahas oleh profesor saya namanya Rumayya Johari. Saya ngambil jurusan Family Ekologi, nggak selesai sampai sekarang ya tesisnya. Salah satu yang dibahas oleh beliau itu menarik, judul tulisannya Relationship Between Father and Daughter, hubungan antara ayah dan anak wanita. Maaf, boleh saya tahu sini yang punya anak wanita? Nah, saya harus sampaikan penemuan dari beliau. Ini riset. Ayah jika tidak dekat dengan anak wanitanya dampaknya dua. Yang pertama, jika anak ini sudah ABG, dia gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Kebutuhan dasar wanita dari kecil adalah ingin diperhatikan, dicintai. Makanya ayah yang lisannya terlalu kaku untuk mengatakan duhai my love, duhai my princess, engkaulah belahan jiwa ayah. Kamu harus tahu seandainya seandainya cinta semua laki-laki ditimbang, tidak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Kalau ada yang menyakiti kamu, bilang ayah kejar lagi tuh orang, ayah sakiti 2 kali lipat. Ya, mempermainkan kamu, ayah nggak akan main-main, ayah kejar lagi tuh orang. Ini mungkin sedikit lebay, tapi wanita butuh yang lebay-lebay. Makanya kalau dia tidak dapat ini, tumbuhlah dia kenal cowok. Sekalinya cowoknya mengatakan, wajahmu mengalihkan duniaku, klepak-klep. Bapak kamu supir angkot ya? Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Langsung
Pernah seorang pengusaha batubara di Jakarta, waktu booming batubara sekarang kan lagi merosot, dia pernah nelfon saya, Pak Ustadz, tolong saya minta nasihat, advice dari Ustadz, bisa nggak Ustadz kantor saya datang kantornya di Rasuna Said di Bakri Tower. Kemudian dia di ruang kerja nunjukin foto anak gadisnya, cantik memang, lesung pipi, rambut urai panjang, umur 14 tahun. Dan dia bilang, Ustadz, ini anak saya yang pertama, anak keduanya juga perempuan, kelas 5 SD, ini kelas 3 SMP. Kenapa Pak? Anak saya baru mulai pacaran, Ustadz. Ya jujur saja Ustadz, saya sih nggak bisa ngelarang. Ya saya tahu pacaran dalam Islam nggak boleh. Tapi ya saya pikir selama masih biasa aja ya nggak ada masalah lah. Terus saya tanya, terus masalahnya di mana? Masalahnya kemarin saya baru ketemu sama pacarnya, Ustadz. Dan saya kaget, Ustadz, wajah pacarnya hancur banget, Ustadz. Nauzubillah min dzalik, Ustadz. Itu bedanya kayak langit sama sumur, tuh bayangin. Kalau langit sama bumi kan masih dekat, ini sama sumur. Apalagi sumur pengoboran minyak, udah nggak kebayang. Tiba-tiba saya mau bercandai kan nggak enak ya. Kemudian, Pak Ustadz boleh nggak Ustadz? Saya bayar waktu Ustadz. Saya minta banget Ustadz datang ke rumah saya, nasihatin anak saya. Ustadz kan konselor remaja, Ustadz. Saya malas Pak, dari dulu saya malas menjadi tukang pos bagi ortu yang menyampaikan pesan ke anak. Sebenarnya sampein aja, saya ajarin tekniknya. Cuman karena saya waktu itu penasaran aja, beda langit sama sumur kayak gimana kan gitu ya. Ya udahlah, saya bilang terima lah. Intinya adalah akhirnya saya naik mobil mewah dia, pulanglah ke rumahnya di daerah Kemang. Ternyata rumahnya kena banjir juga waktu berapa bulan lalu. Terus rumahnya lumayan besar. Waktu saya masuk ada security dan pintu gerbang besar, ada CCTV juga. Begitu saya sampai, azan-azan berkumandang, kita sholat di sebuah saung gazebo yang dia bangun sekaligus musola. Sholatlah saya dan sama dia. Selesai sholat, kami duduk di ruang tamu yang jendelanya cukup besar menghadap ke pintu gerbang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pintu gerbang dibuka. Masuklah sebuah motor yang sporty, ya, keren sekali, Ninja atau apa. Kemudian ada cowok pakai helm full face dan ada cewek dibonceng. Turunlah cewek ini, ternyata itu anaknya. Nah begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar, astagfirullahaladzim, bener juga ini mah di bawah standar SNI kan gitu ya Mas. Bapak itu langsung untukkan, Ustaz lihat sendiri kan hancur kayak gitu, mau aja pasti anak saya dipelet kan gitu ya. Saya bilang, salah ngomong bang ini. Nah anak ini gandengan tangan pakai main gitar kan, itu ngelewat aja. Kebetulan nih ruang tamunya ini garasi, langsung tembus ke belakang ada kolam renang, jadi lewat aja gitu. Nah nggak tahu kenapa cowoknya ini tiba-tiba izin, biasanya lama main di situ. Tiba-tiba dia bilang, Om pamit Om. Ya bapak ini kesal jawab iya, gitu kan. Pulanglah si cowok ini. Tiba-tiba dipanggil anak dia, sini kamu. Tiba-tiba bapak ini udah nggak tahan keselnya, dibilangin, sini kamu. Apa sih Pak? Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Bikin malu kamu. Secantik kamu dapat kayak gitu, emang nggak ada yang lain? Dengan spontan dia bilang, Pak aku tahu dia jelek, aku tahu mukanya rusak. Tadi Papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku. Lagu Adele, saya bingung lagu Adele itu apa kan gitu ya. Tuh saya dulu punya BlackBerry lemot, saya googling tuh. Adele ini ternyata finalis American atau British Idol. Dulu lagi ngehits lagunya Someone Like You. Kata anak ini, ya, cowok ini main gitarnya bagus, lagunya romantis dan suaranya memang bagus. Jadi kata dia, semua cewek di kelas aku banyak pengen jadi pacarnya Pak, dan aku dipilih Pak, aku paling beruntung Pak. Maka dari sinilah kenapa sih saya bisa memahami kenapa ada anak band yang mukanya hancur bisa nikah berkali-kali kan gitu ya. Bisa mikir siapa kan gitu ya. Rumusnya cuma satu Pak, kalau mau jahat gitu ya, deketin anak wanita yang tidak punya sosok ayah di masa kecil. Makanya saya ingin sampaikan bahwa bapak-bapak tadi ngangkat tangan, jika ayah tidak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta dengan laki seperti ayahnya, kalaupun bukan seperti ayahnya, minimal pilihan ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa, tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Kalaupun bukan seperti papanya, minimal pilihan papanya. Sini kamu. Mana umurmu udah berapa? 27 tahun. Mana calon mantu buat papa? Papa udah nunggu mana? Habis nggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamahmu doang paling beruntung di muka bumi ini kan gitu ya. Kalau kamu mau, papa punya kawan lulusan S3 dari Jepang. Dia anaknya lulusan S3 dari Jepang. Mau nggak dikenalin sama kamu? Itu pilihan papa. Iya. Ayo itu. Makanya sebenarnya nggak ada masalah bapak dan anak mantunya nanti kalau anak wanita dekat. Demi Allah, ingat nasihat saya ini. Itulah kenapa Rasulullah ketika Abu Bakar melamar Fatimah, lihat profil Abu Bakar, sahabat imannya nggak diragukan. Seandainya iman seluruh umat ditimbang, kalah sama imannya Abu Bakar. Yang kedua kaya raya. Melamar Fatimah ditolak.
Tak lama kemudian Umar, nomor 2 setelah Abu Bakar, kaya pula. Melamar Fatimah, ditolak. Tak lama kemudian datang Ali. Ali iman juga tak diragukan tapi miskin. Jujur Pak, kalau ada calon mantu datang ke kita, soleh kaya sama soleh miskin, pilih mana? Jujur, soleh kaya normal kan, udah soleh kaya gak ada masalah. Tapi Rasulullah menerima soleh miskin, tahu? Karena Rasul tahu pikirannya Fatimah, tahu? Karena Ali paling mirip sama baginda Rasulullah SAW. Ali ini kasarnya Fatimah bilang, Ali ini bapak gue banget. Maka kata kuncinya ada di situ. Nah ini salah satu yang pengen saya sampaikan. Yang kedua, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya, jika anak ini sudah ABG, sudah berumah tangga dan dia ribut dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai suaminya. Fenomena wanita menggugat cerai suami di Indonesia lagi besar, karena angka perceraian juga meningkat pesat kan. Tahun 2009 yang bercerai itu 250.000 pasangan. Tahun 2016 sebelum ada tahun 2017 yang bercerai 350.500. Dasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Saya udah ceramah hampir 1 jam. Barusan 40 pasangan cerai di Indonesia. Selama saya ceramah. Ternyata dari 1 jam pasangan cerai, 70% wanita menggugat cerai suaminya itu banyak. Kasus di Indonesia. Saya nggak tahu di Jepang ini. 70%. Dari 70% itu saya wawancarai karena saya menangani hampir setiap bulan itu 35 kasus perceraian. Dari yang saya wawancarai itu rata-rata di atas 50% wanita menggugat cerai suaminya karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. Ketika disakiti oleh suaminya, kesimpulan cuma satu, emang semua laki-laki brengsek, semua laki-laki jahat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sosok laki-laki baik yang dinetralisir oleh ayahnya. Nah, tidak semua laki-laki, ayah buktinya. Dan itu yang sekarang harus kita pahami. Jadi ada hubungannya angka perceraian dengan yang namanya khusus wanita mengucapkan dengan hubungan dengan ayahnya. Maka dari sisi inilah kenapa saya sering ingatkan dalam Islam, kenapa ayah itu menjadi pihak yang menentukan. Sekali lagi, ayah harus menjadi pribadi yang watar kita dibi, dia tidak boleh meninggalkan salah satu anak mendapatkan haknya seperti itu. Kembali yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang tua yang menyesarkan anaknya, kata dia, wa i'anatihi lahu ala syahwati, yaitu yang memfasilitasi syahwat anak. Maaf, istilahnya memfasilitas syahwat apa? Ketika ayah tak ingin direpotkan di akhir pekan karena capek nih buat kamu nih. Yang hilang di negeri ini kan khususnya anak sama ortu adalah yaitu ikatan batin. Ortu zaman dulu, maaf Pak, saya singkatnya gini, mereka sebodoh-bodohnya nggak ngerti ilmu parenting. Kan ilmu parenting nggak kayak dulu, nggak. Tapi mereka tahu kalau anak nangis, nih, tang ting tung ting tang ting tung, itu burung, itu kabar terbang itu. Nah, beda dengan waktu zaman now ini. Nih, upin. Baby shark dududu, baby shark dududu. Tahu kenapa? Anak menjadikan gadget ini menjadi shut up games. Yang ortu menjadikan ini sebagai shut up games, tapi pesannya menjadi blur di hadapan anak apa? Kalau aku nangis, akan aku jadi gadget sebagai teman setiaku. Kalau aku sedih, akan aku jadikan upin-ipin dan semisalnya sebagai teman penghiburku. Padahal momen saat nangis adalah momen ketika anak harus tahu, nak, kelak jika engkau menangis ada ayah akan menyeka air matamu. Kelak jika kau sedih ada bunda yang akan setia mendampingimu. Sekarang situasinya hilang. Kembali bahwa banyak ortu yang kadang-kadang karena sayangnya dibelikan motor padahal belum umurnya. Padahal akhirnya apa? Anak rusak ya, menjadi ikut geng motor. Ketika kita komplain, ya karena bapaknya. Misalnya di rumah lengkap dengan wifi, saya sering ingatkan, banyak rumah lengkap dengan wifi, kemudian ada yang namanya gadget, kemudian punya kamar mandi privat, ya, sehingga anak itu nggak keluar dari rumahnya, bahkan di dalam rumahnya WA-an sama orang tuanya. Nah, udah makan belum ya? Udah ya, baru aja di-download, makannya di-download. Saking nggak mau keluar. Makanya kenapa saya selalu ingatkan, walaupun mungkin banyak yang mungkin, ya gimana Ustaz? Kamar mandi privat itu tidak boleh dimiliki oleh anak. Kamar mandi privat hanya untuk pasutri. Karena pengalaman saya menangani anak bermasalah itu cirinya cuma 2. Bapak boleh perhatikan, mulai dari narkoba, penyalahgunaan penyimpangan perilaku seksual dan sebagainya. Ya. Cirinya cuma 2. Pertama, bangunnya suka kesiangan. Yang kedua, lama di kamar mandi. 2 itu. Ya, bangun suka kesiangan, hidupnya sudah
berubah dari sunnatullahnya, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami menjadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat, untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Kata Syekh Abdul Nasiwan, orang yang rusak perilakunya biasanya melawan sunnatullah. Malam orang lain tidur, dia malah bangun. Ya, kemudian siang orang beraktivitas, dia malah tidur. Nah, ini jangan sepelekan. Ini nanti berhubungan dengan ketidakpekaan, sensitivitas terhadap hukum Allah yang lain. Makanya dalam Islam terapi pertama anak-anak bermasalah itu adalah terapi subuh. Perbaiki kualitas subuhnya. Itu pertama. Yang kedua, lama di kamar mandi. Innaha bil hasyusha muhtadharah. Sungguhnya toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Membiarkan anak berlama-lama di kamar mandi membiarkan syahwatnya dikendalikan jin dan syaitan. Dua ini yang saya kadang sepelekan ortu. Karena sering saya ingatkan, kenapa? Kamar mandi itu bukan kamar mandi privat. Biarkan dia digedor sama abangnya. Gantian dong, cepetan. Lama banget sih, supaya dia tahu bahwa ini bukan milik. Kadang-kadang tadi. Dan di sisi fasilitas bahwa dia juga akhirnya, apalagi di zaman teknologi sekarang, lebih betah di dalam. Sehingga tidak punya yang namanya interaksi sosial, ini bahaya. Dan itu yang membuat akhirnya dia cenderung menjadi asosial dan sebagainya. Dan itu hal yang tidak boleh kita abaikan. Nah, kembali para orang tua, khususnya para ayah, yang menarik adalah setelah diurai kalimat ini, Ibnu Qayyim punya pernyataan yang wajib kita renungkan. Dan kalau mau protes jangan nama saya, dari sama beliau saja. Beliau katakan, wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya dari sisi ayah. Jadi beliau mengatakan anak rusak itu bermula dari sosok ayah. Makanya pernyataan beliau ini sekarang lagi dibahas oleh para pakar psikolog anak, sehingga muncullah fenomena yang disebut father hunger, ya, atau daddy thirsty, istilahnya banyak lah. Father hunger itu kerusakan psikologis dari anak yang tidak punya figur ayah. Yang paling fatal itu adalah yang sekarang lagi heboh di Indonesia, termasuk di dunia munculnya fenomena LGBT. Saya dulu ngisi pengajian khusus kaum gay dulu, ya, tapi jangan suzon, saya normal ya. Anak saya 25. Dari gay yang saya awalnya gini, ini singkatnya ya. Saya dulu biasa nongkrong di, kalau orang yang Jakarta tahu namanya Ambara Cafe, depan Hotel Ambara. Hotel Ambara itu di depan Pasar Raya Grande. Dulu saya biasanya ngisi pengajian khusus anak band, Captain Band. Kemudian karena ada beberapa yang sudah ngaji, dia bilang, "Bang, nanti pas Ramadan saya pengen banget ngundang abang ngisi di kafe." Ya, boleh nggak bang? Boleh aja. Kemudian pada taraweh dibikinlah di panggung itu, bikin kursi kecil-kecil, dibikin serius gitu. Ya, bukan bahasanya, bukan pengajian, namanya adalah makanan rohani. Itu jadi pengajian itu ganti dengan itu. Nah, terus ketika sudah saya datang, ternyata jamaah cuma 4 orang. 4 orang ya. Padahal kursi siapin 20 sampai 30. Nah, tapi MC-nya itu binaan saya. Dia seheboh mungkin. Jadi padahal cuma 4, tapi dia bilang, "Masya Allah hari ini," gitu ya. Sebenarnya orang stres kali gitu ya. Luar biasa semangatnya gitu ya. Tapi ternyata ada hubungannya juga, karena dia semangat, saya ngisi juga semangat. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada sesi pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu, kalau ada mau bertanya, mumpung ustadznya di sini, silakan tanya. Ternyata di pojokan tuh pada ngangkat tangan. Ternyata walaupun nggak di barisan, di pojokan itu yang lagi mabuk ngangkat tangan. Tiba-tiba dia bilang, kaget kan, langsung dia megang mic. Tuh kan, apa gue bilang bang, pada denger itu sebenarnya, cuma nggak mau duduk aja di depan ini, mereka dengerin. Tiba-tiba ada satu orang bilang, "Makasih, manggil saya bukan ustadz tapi mas." "Makasih mas, sebutlah namanya, saya G." "Oh, itu pacar saya," cuma lagi melambaikan tangan. Di sebelah sana tuh bandar tuh mas, itu kemarin tuh yang bandar Lekong gitu kan. Terus yang ini disebutin semua maksudnya masing-masing di situ. Wah, gue salah tempat kan gitu ya. Kemudian dia bilang gini, "Mas, kami ini kaum yang penuh kegelapan. Kalau mas kan kaum yang penuh cahaya. Logikanya yang punya cahaya datengin yang gelap emang. Sebab kalau kami yang gelap-gelap ini datang ke sumber cahaya, kami keburu nyusruk di tengah jalan." Paham nggak maksudnya? Saya langsung, wih, orang filosofis banget. Makanya saya senang nih mas, jujur mas, pembicaraan tentang agama di kami itu sama kayak ngomongin seks di mas. Ya, tabu. Tapi kami tuh kalau ngomong jujur di belakang tuh teman-teman saya walaupun mabuk tapi denger, ih udah lama ini gua nggak denger gitu. Senang tapi mereka, tapi malu aja. Saya sih mau nanya, kan dia bilang gitu, boleh nggak pengajian ini terusin? Saya kumpulin teman-teman saya deh yang punya penyakit kayak saya, yang sudah aktif, seksualnya aktif. Sudah, akhirnya kumpullah 8 orang gay.
ya ngaji sama saya, tapi cuma 3 kali doang, habis itu saya bubarin. Kenapa? Ternyata semakin akrab semakin jatuh cinta, bahaya tuh. Makanya saya bubarin. Saya bilang kalau mau serius datang satu-satu. Saya minta mereka serius ngajinya. Ternyata ada 4 orang yang nggak serius, ya mereka malah lost kontak sampai sekarang. 4 orang yang masih berhubungan dengan saya. Kalau ada masalah biasanya seminggu sekali, lama-lama sebulan sekali, lama-lama setahun sekali, cuma lebaran doang, tapi nggak masalah. 2 orang saya nyatakan sembuh karena mengikuti terapi dari saya. 2 orang masih on off ya. Kadang benar kadang nggak gitu. Bahkan ada binaan saya itu punya namanya G-radar. Jadi dia itu bisa gini loh, jadi kalau dia bisa ngelihat perilaku orang, saya bilang tuh G, dan itu akurat 100%. Pernah saya kasih tes. Jadi dia sholat nih, saya dapat WA ada seorang G yang main ketemu saya, main masalah, tiba-tiba suruh datang. Tiba-tiba habis sholat, assalamualaikum, tiba-tiba bilang, bang, 4 orang sebelah abang itu G. Saya nunggu agak, bener. Ternyata dia bahkan dia office boy di sebuah perusahaan energi di Jakarta di daerah Sudirman. Itu sampai misalnya HRD-nya itu kalau misalnya mau cari karyawan baru, itu bisa minta tolong dia dulu. Tadi yang gue cariin G bukan, G Pak, langsung dicoret. Tuh bayangkan cuma office boy jadi konsultan HRD kan gitu. Nah, saya dibawa ke beberapa tempat ya, tempat mereka nongkrong ya. Bahkan saya jadi tahu G itu punya kode-kode, misalnya di daerah Jakarta itu ada rooftopnya tempat partinya. Tapi sekali doang saya datang, saya ngeri juga kalau ke Gerbek malam itu hancur nama saya kan gitu ya. Saya juga tahu di Bogor ada di daerah Taman Topi, bahkan ada masjid yang dipakai buat mesum dengan dalih belajar tahsin, ada. Dan itu bukan berarti semuanya seperti itu, tapi saya temukan langsung di situ karena saya diajak langsung. Nah, satu poinnya adalah saya bukan ungkapkan ini karena saya dulu stres juga nanganin kayak gini. Kenapa? Karena saya nggak mau dianggap kok jadi game deket ke saya kan gitu ya. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah Jakarta sudah ada kawan saya menangani namanya Sinyo Egi, Yayasan Peduli Sahabat. Tapi saya hanya memberikan berbagai macam penemuan saya. Dari 8G ngaji sama saya, 100% menjawab. Ini saya nggak tahu ini penelitian apa bukan ya, tapi katakanlah survei ya. Kenapa lu jadi gay? Jawabannya simple, karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. 88-nya jawab nggak punya figur ayah. Makanya mohon maaf, walaupun nggak boleh curiga ya, kalau kita punya teman yang agak kemayu dan melambai, tanya aja hubungan lu sama bapak lu gimana, biasanya pasti jelek. Dan itu jangan disepelekan. Jadi ternyata fenomena father hunger nanti berhubungan dengan perilaku yang berkaitan dengan identitas seksual. Nah, ini jangan disepelekan. Makanya Islam memulai bahas tentang hal ini. Kalau dia berdalih, bagaimana dengan anak yang yatim? Rasulullah yatim, tapi figur ayahnya nggak berhenti. Bapaknya meninggal, tapi siapa yang ngasuh setelah itu? Kakeknya. Kakinya meninggal, siapa yang ngasuh? Pamannya. Maryam binti Imran tuh wafat, tapi Maryam jadi wanita yang punya ketegasan, tidak sembarangan sentuh banyak laki-laki. Nah, dia diasuh sama seorang pamannya, Nabiullah Zakaria alaihissalam. Imam Syafi'i misalnya, ketika ayahnya ketika dia baru lahir, ayahnya meninggal, dia tidak punya kakek, dia tidak punya paman. Ibunya sampai harus hijrah dari Gaza ke kota Mekah demi mencari guru, dan guru di zaman dahulu itu bapak-bapak. Kutab yang kalau kita sebut TK itu dulu pengajar bapak-bapak. Kalau sekarang kan pengajar TK itu ibu-ibu. Makanya kenapa di Indonesia itu disebut negeri tanpa ayah, fatherless country. 0 sampai 2 tahun ibunya ngasuh. Kemudian maaf ya, masuk TK, guru TK rata-rata ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu. Itu playgroup ibu-ibu, TK ibu. Masuk SD kelas 1, kelas 2. Gurunya ibu-ibu. 0 sampai 7 tahun tuh usia golden age. Kita semua tahu itu, usia emas. Tapi lebih banyak stimulan ibu-ibu. Makanya anak-anak zaman now susah dikasih tahu cerita heroik Umar bin Khattab, tapi cerita ibu-ibu kan nggak nyambung. Nah, anak hari ini ibu mau cerita Umar tuh gagah. Kamu kayak Umar ya? Kan bingung, Umar kok kayak gini? Siapa yang cerita Umar? Bapak sini Umar tuh pak gitu kan, anak ngelihat. Makanya yang nggak ada tuh figur bapak. Makanya kenapa saya bilang, kalau ada yang nanya sama saya tuh rumah, kalau orang Jakarta tahu rumah saya itu di Bambu Apus Taman Mini. TK anak saya di Cibinong. Faris ini dari TK di Cibinong. Tuh Cibinong kan, Bogor. Tuh, mungkin orang bilang ini bapak stres kali ya, sekolah jauh-jauh amat, banyak tetangga komplain. Padahal sekolahnya juga nggak punya gedung, namanya sekolah kebun main. Tahu alasannya kenapa saya nyokolin sana? Karena dia satu-satunya TK yang 60% gurunya laki-laki. Saya kan jarang pulang. Saya juga aktivitas saya keluar. Saya nggak mau anak saya udah nggak punya bapaknya Dennis, jarang ketemu saya. Kemudian gurunya lebih banyak perempuan.
ketemu umi. Jadi kenapa? Figur bapak. Makanya di kita ini sudahlah bapak nggak terlibat di pengasuhan, di pendidikan juga nggak ada. Dan ini yang harus kita pikirkan. Ya Taib ya, karena waktu yang membatasi sudah 10:30. Ya, besok kita lanjutkan lagi, ini kajian berseri. Ya, saya nggak tahu sebenarnya saya mau bahas ibu, tapi ibu nggak denger ya. Di bawah ya. Saya ibu-ibu dan di bawah, dan besok kita akan bahas tentang ibu. Ini bapak dulu, karena saya mikir bapak-bapak. Di bawah kedengeran ya, ibu-ibu ya, nanti kita bahas. Mungkin besok kita akan bahas lebih detail lagi. Ini baru pengantarnya saja ya. Itu saja bisa saya sampaikan. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.